Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video praktikum IPA di SD. Kami kelompok 2 dengan Maimunah dan Zahra Fakriyah. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan praktikum yang telah kami lakukan pada materi uji makanan, yaitu uji karbohidrat, uji lemak, dan juga uji protein. Uji karbohidrat. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini adalah piring plastik, pipet, pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan kalium iodida atau bisa diganti dengan betadin. Tahap percobaan. Di sini kami telah menyiapkan alat dan bahan yang akan kami gunakan pada kegiatan praktikum kali ini. Kemudian, berikan 2-3 tetes larutan betadin pada setiap bahan makanan yang telah disediakan. Pada margarin, gula pasir, pisang, apel, tepung terigu, kentang, biskuit, tahu putih, nasi, dan juga putih telur rebus. Setelah menunggu beberapa saat, makanan yang sudah ditetesi betadin akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Semakin pekat warnanya, maka semakin banyak mengandung karbohidrat pada makanan tersebut. Dari hasil uji karbohidrat yang telah dilakukan, maka kita dapat simpulkan bahwa nasi, pisang, kentang, tepung terigu, dan biskuit adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu gula pasir, apel, margarin, tahu, dan putih telur. Selanjutnya, uji lemak. Adapun tujuannya untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang diperlukan adalah piring, pipet, kertas coklat, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, santan, minyak goreng, susu, dan air. Tahap percobaan. Langkah pertama yang kami lakukan dalam praktikum uji lemak adalah menyiapkan kertas coklat yang telah diberi nama sesuai dengan nama bahan makanan yang akan diuji. Kemudian, bahan makanan yang telah disiapkan digosokkan atau diteteskan ke permukaan kertas coklat. Untuk margarin, kami melelehkannya terlebih dahulu menggunakan sendok dan lilin, lalu meneteskan cairannya ke kertas coklat. Semua bahan diuji dengan cara digosok atau diteteskan ke kertas coklat hingga meninggalkan bekas. Setelah semua bahan diaplikasikan ke kertas, kami mendiamkannya selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, hasilnya kita amati dengan bantuan cahaya dari senter. Jika bahan makanan meninggalkan noda transparan pada kertas coklat, maka bahan tersebut dikategorikan mengandung lemak. Sebaliknya, jika tidak meninggalkan noda, maka bahan tersebut tidak mengandung lemak. Berdasarkan hasil pengamatan, bahan makanan seperti kemiri, margarin, minyak, susu, santan, dan kacang tanah menunjukkan adanya noda transparan pada kertas coklat. Artinya, keenam bahan tersebut mengandung lemak. Sementara itu, pada bahan seledri, pepaya, air, singkong, jagung, dan juga wortel tidak meninggalkan noda pada kertas coklat, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan tidak mengandung lemak.
Dari hasil uji lemak yang sudah kita lakukan, maka dapat disimpulkan makanan yang mengandung lemak yaitu kemiri, margarin, santan, minyak goreng, susu, dan juga kacang tanah. Adapun makanan yang tidak mengandung lemak yaitu seledri, pepaya, air, singkong, jagung, dan juga wortel. Uji protein. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung protein. Alat dan bahan yang diperlukan adalah piring, pipet, lilin, alas gelas, cangkir, sendok, korek api, jepitan jemuran, kertas label, air kapur, air, gula pasir, putih telur, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, tembaga sulfat, bulu ayam, seledri, dan kangkung. Tahap percobaan. Di sini kami telah menyiapkan bahan-bahan yang kami gunakan untuk uji protein. Langkah pertama, kami menyalakan lilin sebagai sumber api. Kemudian kami membakar sehelai bulu ayam di atas nyalanya lilin. Bulu ayam ini digunakan sebagai kontrol karena mengandung protein. Tujuannya supaya kita tahu seperti apa bau khas protein saat dibakar. Setelah itu, kami membakar bahan makanan satu persatu di atas api lilin. Jika bahan yang dibakar mengeluarkan aroma bau yang mirip dengan bulu ayam terbakar, berarti bahan tersebut mengandung protein. Dari 7 bahan ini, kita sudah masing-masing membakarnya dengan lilin. Kemudian kita cium yang mana yang sama dengan baunya bulu ayam yang sudah terbakar, yaitu telur rebus. Telur rebus ini dia sangat mirip dengan bau bulu ayam yang sudah dibakar. Nah, bau daging ayam yang sudah dibakar ini sama dengan bau seperti bulu ayam. Bau seledri ini tidak sama sekali berbau seperti bulu ayam. Malah justru dia bau seledrinya ya. Yang roti ini setelah dibakar dia tidak terlalu bau seperti bulu ayam. Pada bahan tepung terigu dan gula pasir, kami melakukan uji protein menggunakan larutan biuret. Beberapa tetes biuret diteteskan pada masing-masing bahan. Jika terjadi perubahan warna menjadi ungu atau keunguan, itu menandakan bahwa bahan tersebut mengandung protein. Bisa kita amati pada bahan tepung setelah diteteskan berubah menjadi warna keunguan, sedangkan pada gula pasir warnanya tetap sama. Artinya, tepung terigu mengandung protein, sedangkan gula pasir tidak mengandung protein. Dari hasil uji protein dapat disimpulkan bahwa makanan yang mengandung protein yaitu putih telur, daging ayam, tempe, tepung terigu, dan roti. Adapun makanan yang tidak mengandung protein yaitu gula pasir, kangkung, dan seledri.